Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di webinar saya tentang content planner. Nah, di sini kita langsung aja untuk perkenalkan, nama saya Adam Haji Rasuli dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta dengan mengikuti program studi independen di BISA AI. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Ini apakah sesi saya terlihat ya? Nah, di sini yang pertama itu adalah pengenalan content planner. Content planner adalah alat atau strategi yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola konten yang akan dipublikasikan di berbagai platform media. Nah, di sini platform medianya bisa berupa YouTube, bisa berupa Instagram, bisa berupa TikTok, dan media yang lain. Nah, di sini tujuan utamanya dari content planner itu untuk memastikan bahwa konten yang dibuat itu relevan, konsisten, dan terjadwal dengan baik. Nah, sehingga dapat mencapai audiens target dengan efektif. Sebuah content planner biasanya mencakup kalender editorial, terus kemudian menghindari kekosongan konten dan menjaga kualitas serta konsisten brand dalam setiap publikasi. Jadi kurang lebih tujuan utamanya yaitu untuk menjaga kualitas serta konsistensi dalam setiap publikasinya. Dan itu konten planner juga membantu dalam mengukur kinerja konten melalui analisis data. Jadi kalau misalnya di YouTube itu ada analisis datanya ya. Jadi seberapa sering pengguna itu melihat, terus kemudian ada analisis data dari seberapa data itu dia melihat konten itu orang baru atau orang yang pernah mengunjungi konten itu, sehingga strategi konten dapat terus disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan hasil yang diperoleh. Kemudian di slide selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat content planner. Yang pertama itu ada penentuan tujuan. Menentukan tujuan yang jelas membantu Anda untuk memahami arah dan fokus dari konten yang akan dibuat. Tujuannya dapat berupa meningkatkan engagement atau memperluas audiens. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah pengikut di sebesar 20% dalam 6 bulan. Atau bisa menghasilkan 1.000 views untuk setiap video reels, baik di Instagram maupun di YouTube. Kemudian yang kedua itu ada audience target. Nah, di sini audience target itu kayak seperti target audiensnya ya. Jadi kita bikin konten itu target audiensnya siapa. Misal kita bikin kontennya gaming, berarti target audiens kita itu rentan umurnya ya 10 sampai 25. Nah, memahami siapa audiens target Anda, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan konten. Sangat penting untuk menciptakan konten yang relevan dan menarik. Yang kedua ada melakukan riset dengan menggunakan alat analitik media sosial. Ini bisa digunakan juga melalui YouTube yang sudah ada toolsnya ya, buat ada analitiknya. Kemudian dan buat persona audiens untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini masih sama lanjutan dari langkah-langkah membuat content planner. Ini yang ketiga adalah penelitian dan brainstorming ide konten. Jadi semisal kita itu mempunyai apa ya, sebuah kelompok untuk membuat content planner ini, kita harusnya ada brainstormingnya ya. Jadi semua pikiran-pikiran dari setiap masing-masing anggota itu bisa dijelaskan di saat brainstormingnya. Dan ini yang pertama adalah cari topik yang sedang tren. Kemudian analisis konten kompetitornya.
Dan kemudian perhatikan feedback dari audiensnya. Nah, ini maksudnya ini feedback dari audiens ini mungkin bisa dari komen, misalnya tanggapannya bagus atau kurang gini. Nah, itu feedback dari audiens. Yang kedua, menggunakan metode seperti mind map untuk brainstorming-nya, terus diskusi kelompok atau sesi ideasi individu untuk menghasilkan ide konten yang kreatif dan inovatif. Nah, ini tadi yang dimaksud brainstorming-nya. Kemudian yang keempat itu ada membuat kalender konten. Itu berguna untuk membantu menjaga konsistensi, kemudian mengatur jadwal publikasi, dan memastikan semua anggota tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kita bisa menggunakan toolsnya itu bisa menggunakan template seperti Google Calendar, Excel, atau aplikasi manajemen proyek seperti Notion. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan contoh Notion yang pernah saya gunakan di akun Instagram UPN Veteran Jakarta. Kemudian di situ bisa juga untuk menentukan tanggal publikasi, topik, dan jenis konten. Nah, mungkin masih aman ya untuk saat ini. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini ada teknik dan tips pembuatan content planner. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah penetapan deadline. Itu memastikan setiap konten memiliki tanggal penyelesaian yang jelas. Jadi harus ditetapkan deadline itu kapan, kemudian akan diposting kapan, itu harus jelas waktunya agar untuk menjaga konsistensinya. Kemudian ada kolaborasi tim, itu menggunakan fitur kolaborasi untuk memastikan semua anggota tim dapat melihat dan berkontribusi. Nah, itu tadi bisa di aplikasi Notion atau mungkin bisa di Trello, itu yang tools yang untuk kolaborasi tim ya. Kemudian adanya review rutin, review mingguan atau bulanan untuk menilai kemajuan dan membuat penyesuaian. Jadi diadakan review rutin ini untuk menilai kekurangan atau evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya menyatukan contoh studi kasusnya. Yang pertama ada YouTuber terkenal. Analisisnya, seorang YouTuber terkenal menggunakan kalender konten bulanan untuk merencanakan video mereka. Setiap minggu, mereka menetapkan tema tertentu dan membuat skrip serta jadwal pengambilan gambar. Nah, yang dihasilkan adalah konsistensi dalam publikasi video meningkatkan jumlah subscriber dan view secara signifikan. Nah, jadi mungkin bisa saya ambil contoh itu dari YouTuber Mobile Legends ya. Contohnya itu contohnya Jonathan Leandi. Nah, itu dia sudah pasti untuk jadwalnya itu. Jadi misal konten reaction itu ada di hari Rabu, kemudian nanti ada konten dia bermain ML itu biasanya setiap weekend. Jadi konsistensi dalam publikasi itu dapat meningkatkan viewers dan subscriber dengan signifikan. Kemudian ini buat contoh yang kedua, studi kasus kedua itu ada influencer di Instagram. Analisnya adalah seorang influencer menggunakan analitik untuk mengidentifikasi postingan mana yang paling banyak mendapatkan engagement. Berdasarkan data tersebut, mereka menyesuaikan strategi kontennya untuk memaksimalkan interaksi. Kemudian hasilnya adalah engagement rate meningkat dan followers bertambah dengan cepat. Dan lanjut, nah ini masih sama untuk teknik dan tips pembuatan konten kreator. Ini yang pertama ada strategi optimasi dan penyesuaian konten. Nah, di sini bisa menggunakan analisis performa konten. Nah, ini menggunakan alat analitik seperti Google Analytics, Instagram Insight, atau YouTube Analytics untuk melacak metrik seperti engagement rate, reach, dan conversion rate. Nah, di sini mungkin bisa saya tunjukkan di bagian YouTube. Ini karena saya pernah memposting beberapa video di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk analitiknya. Nah, kita bisa masuk ke video Anda. Nah, kemudian ada di content channel. Nah, di sini ada analitik ya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini akan terlihat semua siapa saja. Nah, di sini siapa saja yang menonton. Nah, ini datanya itu sangat up to date. Jadi, ini per tanggal 30 Mei ya. Sekarang kan
berarti tanggal 1 Juni. Nah, itu berarti 2 hari itu sudah diupdate. Nah, untuk channelnya biasanya kita klik konten, kemudian itu udah terdapat untuk siapa aja yang menonton pada tanggal ini, kemudian bisa kita audiens, klik audiensnya. Nah, ini untuk yang ungu ini itu adalah penonton yang sudah menonton dan kembali menonton lagi. Nah, di sini kita bisa lihat analitiknya. Nah, kemudian yang biru ini adalah penonton baru, jadi penonton yang belum pernah menonton video saya sebelumnya. Nah, ini di tanggal 30 Mei ini kebanyakan yang menonton adalah penonton baru ya. Jadi untuk penonton yang kembali menonton itu menurun, lebih banyak penonton yang baru. Nah, di sini untuk konten saya itu berupa video untuk marching band takbiran ya, 3. Di sini ini udah 1.000,5 penonton, kemudian ini 1.000,1. Mungkin lanjut lagi di PPT-nya. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian rencana konten. Yang pertama ada berdasarkan data yang diperoleh, lakukan penyesuaian pada rencana konten Anda. Jika jenis konten tertentu mendapatkan banyak engagement, pertimbangkan untuk membuat lebih banyak konten serupa. Nah, jadi ini korelasinya sama yang nomor 1 ya. Jadi semisal kita sudah menggunakan YouTube Analytics nih, kita bisa melihat nih konten mana yang lebih banyak mendapatkan engagement. Nah, jika itu dirasa yang paling banyak mendapatkan engagement, berarti kita harus mempertimbangkan apakah konten itu harus dibuat lagi agar untuk menjaga stabilitas engagement-nya itu. Kemudian ada yang kedua itu jangan takut untuk bereksperimen dan mencoba hal baru berdasarkan feedback dari audiens. Dan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini akan dijelaskan untuk target audiensnya. Di sini saya memakai contoh itu dari audiens gaming ya. Nah, untuk demografinya itu usia yang audiens gaming itu rentan usianya adalah 15 sampai 35 tahun. Kemudian jenis kelaminnya itu mayoritas pria, tapi juga ada audiens yang wanita. Kemudian ini lokasi geografisnya, kita bisa membuat global dengan fokus pada negara-negara komunitas gaming besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Yang paling banyak mungkin kalau di sini ya Indonesia ya. Nah, untuk pendidikan mungkin bisa ke SMP ke atas. Dan yang kedua itu ada psikografi, itu untuk mengidentifikasi minat, nilai, dan gaya hidup audiens gaming. Nah, ini yang pertama ada minat dan hobi. Minat dan hobi ini yang jelas yang paling penting adalah bermain video game ya. Kemudian baru ada mengikuti e-sport, terus kemudian teknologi dan komputer. Nah, sekarang kan mungkin dunia e-sport itu baru ramai sekali ya, teman-teman. Baru boomingnya lah istilahnya, sampai kemarin di PON dan SEA Games pun udah ada cabang olahraganya. Kemudian ada nilai dan keyakinan. Itu menghargai keterampilan bermain game. Itu untuk yang mungkin dia profesional menuju ke profesional dan kompetisi. Dan kemudian ada juga yang bermain game untuk hiburan. Dia ada gaya hidup, itu mungkin sering bermain game, terus menonton streaming game, terus mengikuti berita dan review game terbaru. Nah, ini yang paling sering itu mungkin yaitu ya yang sering bermain game dan menonton streaming game. Karena sekarang untuk Mobile Legends pun kita udah ada turnamennya yang penontonnya itu juga nggak sedikit gitu, maksudnya sampai ribuan. Kemudian PUBG Mobile juga rame, Free Fire juga rame. Jadi sangat membantu banget ya buat untuk game ini. Kemudian di perilaku itu ada memahami kebiasaan dan preferensi audiens dalam mengkonsumsi konten gaming. Kebiasaan untuk konsumsi konten itu yang pertama adalah menonton streaming game, kemudian tutorial game, kemudian ada review gamenya. Jadi seperti mungkin yang terkenal itu yang streaming game kalau di Indonesia ya, kalau Mobile Legends mungkin ya bisa Jangkrik. Itu kan pembawaannya juga menarik. Kemudian dia juga memberi tutorial juga cara bermain yang benar. Kemudian ada review gamenya juga. Kemudian lanjut lagi ke platform yang digunakan itu bisa YouTube, Twitch, Discord, maupun Reddit atau aplikasi yang lain sebagainya. Untuk waktu aksesnya
bisa di malam hari atau akhir pekan. Nah, ini sangat penting ya karena target audiens kita itu masih usia 15 sampai 35 tahun. Jadi mungkin kalau misal masih 15 sampai 20 tahun itu banyak menghabiskan waktu di akhir pekan untuk melihat YouTube lah istilahnya. Jadi kebanyakan kan masih sekolah nih. Jadi waktu yang paling tepat itu mungkin di akhir pekannya. Kemudian ketika mereka memiliki waktu luang untuk bermain dan menonton game. Dan lanjut lagi, masih di target audiens. Yang keempat itu ada tantangan dan kebutuhan. Di sini mengidentifikasi masalah dan kebutuhan audiens dalam gaming. Nah, pertama masalah yang dihadapi adalah mencari tips dan trik untuk meningkatkan keterampilan bermain, rekomendasi game, dan informasi tentang update game terbaru. Kemudian ada kebutuhan informasinya, itu ada tutorial, strategi, review game, dan berita game. Nah, ini yang paling penting ini adalah persona audiensnya. Ini membuat persona audiens yang mencakup informasi di atas. Jadi yang persona 1 itu siswa SMA berusia 17 tahun, kemudian tertarik pada game FPS atau first person shooter, itu contohnya PUBG Mobile, dan Battle Royale, itu contohnya bisa Mobile Legends. Dan aktif di Twitch, YouTube. Nah, yang mungkin kalau yang di Indonesia terkenalnya YouTube ya. Kalau Twitch mungkin di luar negeri yang banyak terkenal. Kemudian sering mencari tutorial dan gameplay tips. Kemudian yang persona kedua adalah mahasiswa berusia 22 tahun. Tertarik pada game RPG dan strategi. Ini aktif di Discord dan Reddit mencari review game dan update terbaru. Nah, mungkin kalau yang di Indonesia mungkin kita lebih familiarnya dengan Discord ya. Nah, ini kemudian ada contoh penerapannya. Jika Anda adalah seorang konten gaming, berikut adalah contoh identifikasi audiensnya. Ini yang pertama demokrasi, itu usianya 15 sampai 5 tahun, jenis kelaminnya adalah mayoritas pria. Kemudian lokasinya global, kemudian pendidikan SMP ke atas. Nah, ini mungkin bisa digunakan buat, ini contoh aja ya ini. Dan kemudian masih sama psikografinya untuk minat game FPS, Battle Royale RPG, kemudian nilainya masih sama juga yang sama yang kayak tadi, keterampilan bermain game, hiburan, dan kompetisi. Nah, mungkin ini secara lebih garis besarnya sama ya. Nah, di sini mungkin saya yang pertama akan menjelaskan, mungkin ada contoh dari content planner yang sudah pernah saya buat ya. Nah, ini adalah contoh content planner yang sudah pernah saya buat. Ini untuk akun Instagram UKM Sepak Bola UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini ada galeri view-nya yang pertama. Ini terdapat minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Jadi kan selama 1 bulan itu kita mempunyai 4 minggu ya. Jadi nanti kita pecah menjadi minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Nah, di setiap minggu ini kan ada 7 hari. Nah, kita menggunakan minimal itu untuk 1 minggu itu kita mempunyai 4 postingan. Ini contohnya aja yang minggu pertama itu ada hari pertama itu adalah latihan rutin, itu dipost untuk di hari Senin. Kemudian di hari kedua itu ada latihan rutin lagi, itu dipost di hari Rabu. Kemudian untuk uji tanding dengan klub lokal itu ada di posting di hari Jumat. Kemudian di hari keempat itu ada postingan ujian tengah semester, dan kebetulan ini content planner-nya ini saya buat di waktu November. Coba saya cari dulu untuk kontennya. Nah, ini untuk April 2024 ya, untuk saya pembuatan kontennya itu. Ini April 2024 sampai, nah cuman bulan April aja. Nah, ini ada pengumuman latihan. Ini hari Senin, kemudian Rabu sama Jumat. Nah, untuk yang di sini ini adalah postingan yang sudah selesai dibuat ya. Jadi di sini bisa menampilkan mana aja postingan yang sudah siap untuk dipostingkan. Nah, kemudian di sini bisa kita beri
Platformnya, ini ada platform, kemudian konten tipe, kemudian ada status. Nah, ini untuk ini adalah judul kontennya. Kemudian ini platformnya, yaitu Instagram semua, karena kita di Instagram. Kemudian konten type-nya, ini ada post, kemudian ada story, ada reels. Nah, ini kita bisa ganti ya di sini, karena udah dicantumkan itu 3 konten tipe. Kemudian status itu ada 3. Ada not started yang berarti belum dimulai. Kemudian in progress itu artinya sudah dibuat desainnya. Kemudian ready to upload itu artinya postingan sudah siap untuk diupload. Nah, jika postingan sudah siap diupload, nanti ini bisa ditambahkan fotonya di sini di dalam foto di sini. Jadi misal nanti oleh adminnya itu tinggal memposting. Jadi adminnya tinggal ngambil foto dari sini kemudian di posting di Instagram. Nah, ini untuk jam uploadnya. Ini konten diposting setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk Senin itu jamnya ini story, kemudian Rabu itu ada story dan post, kemudian di hari Jumat itu story, kemudian Sabtunya itu post juga. Nah, kita di posting hari Sabtu ini sangat dimaksimalkan karena kemungkinan audiens itu terlalu sibuk dengan handphone itu bisa meluangkan waktunya di hari weekend. Dan ini bisa kita ganti, misal udah in progress, kita mau ready to upload, tinggal kita ganti aja. Ini akan udah ready to upload. Nah, kemudian untuk kalender ini juga sama. Ini bisa kita buka. Nah, ini pengumuman latihan rutin ini udah saya buat untuk selama 1 bulan ya. Udah saya bayakin 1 bulan. Kemudian ada juga konten tipenya. Kemudian di sini ada platform. Kemudian ada statusnya. Ini juga bisa kita ganti lewat sini kalendernya. Kalau misalnya udah in progress, kita tinggal in progress. Kita keluar. Nah, di sini udah berubah nih. Jadi in progress. Nah, mungkin untuk saya jelaskan lagi untuk yang analitiknya ya tadi. Nah, di sini adalah analitik keseluruhan kita. Ini adalah analitik keseluruhan dari video yang udah kita upload. Nah, di sini saya mempunyai 3 video yang saya ini ya, videonya 3 video ini yang saya buat untuk publik. Nah, di sini adalah ini analitik keseluruhannya. Nah, kemudian jika kita klik konten, nah ini yang semuanya. Ini ada penonton baru yang 28 hari terakhir adalah 300, kemudian penonton yang kembali itu ada 114, kemudian subscribe-nya belum bertambah. Nah, untuk penayangan dalam 28 hari terakhir itu ada 742. Nah, ini bisa kita lihat jelasnya di sini. Ini ada penayangan, ada rata-rata durasi menonton, kemudian presentasi penayangan rata-rata, kemudian ada waktu tonton jam. Nah, untuk di YouTube ini diberi aksesnya free ya. Nah, kalau di Instagram kita harus membuat akun untuk yang komersil istilahnya. Kita harus verifikasi lagi. Nah, di sini juga udah bisa dicek untuk sumber trafficnya. Nah, dia itu tahu video kita itu dari mana? Dari fitur jelajah kah? Atau rekomendasi video, atau penelusuran YouTube, atau fitur YouTube lainnya, atau halaman channel. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Nah, untuk di video saya, itu yang paling tertinggi adalah fitur jelajah. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, untuk yang biru ini fitur jelajah, kemudian yang hijau ini rekomendasi video, kemudian yang oranye ini penelusuran di YouTube, yang ungu adalah fitur lainnya. Kemudian ada juga untuk geografi. Nah, ini geografinya berarti di sini hanya tercantum Indonesia ya. Berarti audiensnya yang melihat itu semua dari Indonesia. Ini ada kota. Nah, di sini tidak tertampil ya kotanya untuk penayangannya. Ini ada usia penonton. Ini juga tidak tertampilkan. Nah, untuk gender itu tertampilnya adalah pria. Pria semua, tidak ada yang wanita. Dan untuk tanggal, nah ini tanggalnya bisa kita cek aja yang tanggal 30 Mei itu udah ada 22 penayangan dengan waktu tonton itu rata-rata 0,6.
atau 3,3%-nya. Ada status subscriber. Nah, ini yang berarti kebanyakan yang menonton itu adalah tidak mensubscribe ya. Ini untuk analitiknya yang ada di YouTube. Nah, kalau di Instagram saya belum pernah menampilkannya ya. Nah, ini kan 3 konten saya nih yang telah saya upload secara publik. Nah, ini yang paling banyak adalah konten marching band Takbiran Idul Fitri tahun 2023. Idul Fitri. Kemudian di sini ada lagi untuk pokoknya di sini saya menguploadnya itu konten tentang marching band ya dan takbiran. Jadi ini untuk penonton yang paling banyak itu yang biru ini. Ini video yang ini marching band takbiran Idul Fitri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin saya akan mencoba tampilkan di Instagram yang sudah saya buat di konten planner-nya. Nah, ini adalah akun yang saya konten planner kan. Jadi di sini sama ya, ini tadi. Nah, ini ada down deal sudah diposting, kemudian selamat menaikkan ibadah puasa, di sini juga sudah terlampir. Ya, ada review Ramadan, ini, dan ada ini tadi review Ramadan yang sudah dibuat. Jadi kontennya itu pasti. Jadi kegunaan konten planner ini yang paling penting adalah untuk membuat konsistensi lah istilahnya, membuat konsisten dan efektif dalam mengupload konten. Jadi kita nggak buru-buru dalam membuat konten dan memposting kontennya. Jadi misal kita udah punya jadwal tetap nih untuk kontennya itu kita post hari Sabtu, tapi ternyata hari Jumatnya itu kita belum punya bahannya nih. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kita kegunaan konten planner itu yaitu untuk membagi kita itu dalam 1 bulan itu mau memposting apa aja. Kemudian dalam 1 minggu itu kita mau memposting berapa konten. Terus kontennya itu mau di reels atau dilakukan dengan brainstorming tadi itu ya. Nah, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar saya. Semoga ilmu dan informasinya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.